Ayat selanjutnya. Alam ya'lamu, tidaklah mereka mengetahui, anallaha, sesungguhnya Allah, huwa itu Allah, yakbalu, menerima taubat an ibadihi, dari hambanya. Selama hamba itu mau tobat-tobatan nasuha, Allah pasti nerima. Selama hamba itu belum, innallaha yakbalu taubata abdin malam yughorgir. Allah pasti menerima tobat hamba selama hamba itu belum yughorgir. Nyawa sudah sampai tenggorokan. Kalau sudah nyawa sudah sampai tenggorokan seperti Fir'aun itu, mau tobat-tobat, wes telat, tidak bisa. Dan juga selama matahari belum terbit dari barat. Makanya Allah Pak membuka pintu tobat di waktu malam untuk yang berbuat jahat di waktu siang. Allah membuka pintu tobat di waktu siang untuk yang berbuat jahat di waktu malam. Wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah mengambil sedekah-sedekah, infak-infak, zakat-zakat yang dikeluarkan oleh hamba-hambanya. Wa anallah, dan sesungguhnya Allah, huwa itu Allah, atau wabudat, yang menerima tobat, ar-rahimu, lagi penyayang. Di sini Bapak bisa hormati, Allah menggabungkan Pak. Allah menyuruh hambanya untuk tobat, dan Allah menyuruh hambanya untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah. Kenapa digabungkan? Karena kedua amalan ini itu sangat efektif untuk menghapus dosa. Sebab kalau orang dosane kaya apapun, kalau dia tobat, atta ibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang betul-betul taubatan nasuha dari dosanya ditulis, dianggap oleh Allah seperti orang yang tidak punya dosa. Bersih kalau mau tobat-tobatan nasuha. Tapi ya kalau dia tobat dari amalan yang istilahnya ada berkaitan dengan hak manusia, ya harus dikembalikan. Tobat-tobat ning duwite wong ora dibalekno ya belum nasuha. Dan juga sedekah itu Pak sangat efektif untuk menghapus dosa, sedekah itu. Makanya pernah Rasul memberi wasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya. Ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'ad, mau enggak saya kasih tahu? Ya. 3 amalan ini merupakan pintu-pintu kebaikan, alias penyebab kebaikan yang banyak. Rasul mengatakan, as-saumu junnatun. Banyaklah berpuasa. Puasa itu seperti tameng. Tameng dari dosa, maksiat. Juga sekarang ini bisa diartikan tameng dari penyakit-penyakit Pak ya. Nek rajin poso sehat. Rajin poso arep ngelirik rawani. Arep njikuk sandale tanggane rawani sebab poso. Dan juga as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Banyaklah sedekah, karena sedekah itu seperti air. Ada api, ada air, pasti apinya mati. Ada dosa, ada sedekah, dosanya diampuni oleh Allah. Wa sholatur rajuli fi jaufil lail, dan sholat malam. Iki lho Pak, 3 ini lho Pak. Ini kita introspeksi Pak. Pengajian tiap pekan terus, ini 3 ini kita lakukan atau enggak ini Pak ini? Jadi ngaji terus ning ibadah kita kurang meningkat, hati kita tidak semakin baik, ya mandek wae Pak ya. Gimana itu? Nah ini untuk kita semua Pak ya. Ya panjenengan, ya saya gitu sing 3 itu loh Pak, minimal itu 3 itu. Nah itu bukan hanya kebaikan tapi pintu-pintu kebaikan. Ini ada sebuah cerita, ini terakhir ini saya bacakan ceritanya. Imam Ibnu Asakir ini ya, sebelumnya saya bacakan hadis dulu Pak. Hadis
dari sahabat Abu Hurairah. Rasul bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menerima sedekah yang dikeluarkan oleh hambanya. Allah menerima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah lipat gandakan, Allah kembangkan pahalanya. Persis seperti salah seorang di antara kalian mendapatkan anak kuda, untuk anak kuda kecil, terus dikembangkan, dikasih makan, dikasih apa, ditelateni, diperhatikan sampai terus jadi gede iso ditumpak. Hatta inna luqmata latakuna misla ukhudin. Sampai satu suapan nasi itu bagi Allah, Pak, kalau Allah nerima, Allah kembangkan pahalanya nanti sebesar gunung Uhud. Itu satu suapan, Pak. Bagaimana kalau bersuap-suap? Nah, kemudian Ibnu Mas'ud, ini asar dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata begini, Pak. Inna shadaqata taqa'u fi yadillahi qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Kalau kita ngasih orang sedekah, sebelum sedekah kita sampai ke tangan orang itu sudah sampai ke tangan Allah duluan, Pak. Nah, itu. Seperti waktu kita nyembelih kurban dulu, Pak. Nah, darah itu belum sampai ke tanah itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maha kasih sayangnya, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Asakir cerita, di zaman Khalifah Muawiyah, Pak. Di zaman Khalifah Muawiyah itu terjadi peperangan, yaitu melawan pasukan Romawi. Ketika terjadi peperangan, Muawiyah masih di ibu kota di Damaskus. Komandannya, jenderal pasukan itu adalah putranya Khalid bin Walid, yaitu Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Perang, Pak, melawan orang Persia. Menang. Terus dapat harta rampasan yang banyak. Salah satu pasukannya ini, Pak, ada yang istilahnya korupsi. Korupsi itu istilahnya apa, Pak? Khianat. Ngambil. Berapa ngambilnya, Pak? 100 dinar. Sembunyikan. Ketika Abdurrahman bin Khalid ini, Pak, mengumpulkan harta rampasan, kemudian dibagi 5, yang 1/5 dikirim ke Muawiyah, ya, Pak, karena ini untuk kemaslahatan umum, yang 4/5 dibagi untuk pasukan-pasukannya itu. Selesai, udah dibagi, selesai. Terus pada pulang. Nah, si pasukan ini, Pak, yang nyuri itu tadi, ngambil itu, sebelum dibagi sudah ngambil. Berarti dia untuk double, Pak, ya. Untuk 100 dinar tambah pembagian dari 4/5 harta rampasan. Akhirnya, Pak, dia sadar, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini dosa, ini nggak ada umat ini, Pak. Akhirnya dia datang ke Khalifah Muawiyah. Wahai Khalifah, ada apa? Saya khilaf. Apa? Nah, sebelum dibagi saya nyolong. Berapa katanya? 100 dinar. Gimana kalau saya ini gimana gitu? Kemudian Khalifah tidak mau menerima. Saya nggak menerima katanya. Saya nggak menerima. Kalau saya terima, saya harus bagi-bagi ke pasukan-pasukan. Nah, golek pasukan lagi ngumpulkan susah. Kan pasukannya sudah mulai, Pak. Udah pencar-pencar ke rumah masing-masing. Nah, ngumpul saya amanah untuk saya berikan kepada mereka lagi, ya aku ra iso. Nah, gitu, Pak. Akhirnya dia ketemu sama seseorang ulama yang bernama Abdullah bin Asyair As-Saksaki. Ya. Abdullah bin Syair As-Saksaki. Cerita dia, Pak. Ada apa katanya? Nah, saya itu nyolong katanya. Terus saya sadar, Pak, ini nyolong ini kan bisa di akhirat dihisap oleh Allah, Pak. Akan diproses ini. Terus gimana? Saya tak kembalikan ini, saya bingung. Saya ngomong ke Muawiyah nggak sanggup. Saya nggak sanggup
ngasih ke pasukan-pasukan itu karena udah pada pulang. Terus gimana katanya? Terus dia si Abdullah bin Syair As-Saksaki bilang, gini, saya kasih solusinya. Kamu temui lagi khalifah, kemudian kamu bagi 100 dinar, kamu bagi 5, jadi 20. Nah, seperlimanya yaitu 20 dinar, kasihkan khalifah. Wahai khalifah, ini seperlimanya, seperlima untuk kemaslahatan kan? Kemaslahatan itu tugasnya khalifah untuk bagi-bagi. Yang 4/5 sudah kamu sedekahkan. Mestinya kamu kasih ke pasukan-pasukan itu yang sudah bubar itu. Bisa enggak kamu? Enggak ngerti, wong saya aja enggak kenal mereka katanya. Sudah, infakkan, sedekahkan. Akhirnya betul Pak dilakukan. Datang ke khalifah, Rasul, wahai khalifah Muawiyah, 100 itu tak bagi 5, yang 1/5 untuk kemaslahatan umum saya serahkan pada kamu. Diterima. Terus yang 4/5 saya sedekahkan ke fakir miskin semuanya. Sebab kalau saya kembalikan ke pasukan itu kan haknya pasukan, tapi kan saya enggak tahu mereka. Kemudian Muawiyah mengatakan, Pak, la'an akuna aftaituhu biha ahabbu ilayya min kulli syai'in amliku ahsanar rajul. Itu jalan keluar yang Masya Allah lebih saya sukai itu jalan keluar. Seandainya aku yang memberi jalan keluar itu lebih saya senangi daripada harta benda yang saya punyai. Berarti Abdullah bin Syair As-Saksaki ini orangnya memang bagus. Dah bagi. Akhirnya dilakukan. Nah kan memang harus begitu Pak. Tobatnya orang yang memang ngambil haknya manusia. Hukuk adami itu kalau nggak diselesaikan di dunia akan diproses oleh Allah di akhirat. Dan kebanyakan Pak ya, kebanyakan kita yang ahli tauhid Islam, kemudian mati tetap membawa iman Islam ini, yang paling banyak menyebabkan kita kecantol ndok neraka itu ya sebab hukuk adami. Nah itu Pak, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita mampu menyelesaikan kesalahan apa saja dari hak-hak adami sehingga kita besok menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak ada hukuk adami yang masih kita bawa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu